pagi anak-anak, welcome back to school. Gimana nak liburan kalian selama 1 minggu ini? Ya, Ibu berharap kalian memiliki liburan yang seru dan bermakna ya. Dan Ibu juga berharap semoga dari liburan 1 minggu ini itu sudah merecharge kembali energi kalian, tercharge dengan penuh sehingga kalian semakin semangat untuk menyelesaikan semester ini. Nah, sebelum kita kembali belajar hari ini, kita terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini kalau kami boleh kembali masuk sekolah walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati hari kami, berkati hati dan pikiran kami supaya kami siap untuk belajar dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih banyak lagi, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati devosi kami pagi hari ini, berkati hati dan pikiran kami supaya sungguh hati kami seperti tanah yang subur sehingga ketika firman itu disampaikan itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati media yang kami gunakan ya Tuhan, handphone, laptop ataupun lainnya dan juga jaringan supaya itu dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan waktu devosi kami ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari ambil Alkitabmu, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 9 ayat ke-8 sampai dengan ke-13. 2 Samuel 9 ayat 8 sampai dengan ke-13. Bu Abel akan membacakan untuk kita semua. Kalian boleh mengikuti membaca firman Tuhan secara mandiri di rumah masing-masing ya. 2 Samuel 9 ayat 8 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud dan Mephiboset. Ayat ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, hari ini tema devosi kita adalah wanita terjelek. Ya. Judulnya wanita terjelek. Nah, kira-kira apa sih yang kita pelajari dari devosi kita pagi hari ini? Jadi kalau kita mengetahui cerita tentang Mephiboset ya, nah Mephiboset ini mengalami kecelakaan sewaktu kecil. Nah kemudian akhirnya Mephiboset putra Yonatan itu menjadi timpang. Kalian bisa membaca di 2 Samuel 4 ayat ke-4. Nah, jadi ketika kecelakaan itu terjadi waktu dia kecil sehingga dia mendapat predikat orang cacat ya. Mungkin kalian juga pernah yang melihat orang yang cacat gitu ketika waktu kecil dia jatuh atau memang sudah terlahir cacat. Nah, bukan hanya dia dicap sebagai orang cacat, dia juga diperlakukan tidak bersahabat dan tidak diterima ya. Dan sehingga ia tumbuh menjadi pria tanpa harga diri. Walaupun ia adalah salah seorang cucu raja Saul, dia adalah cucunya Saul ya, tapi karena dia cacat jadi dia merasa dia itu gak punya harga diri. Juga dia merasa bahwa orang-orang tidak bersahabat dengannya dan tidak menerima dia karena dia cacat gitu ya. Nah, di hadapan Daud bahkan ia menamai dirinya sebagai anjing mati. Tadi kita sudah baca ya di ayat ke-8. Nah, indahnya walaupun dia bilang si Mephiboset ini bilang dia adalah anjing mati, tapi apa yang dilakukan Daud? Kita lihat tadi ya dari pembacaan firman Tuhan, Daud itu memberikan kepadanya apa yang paling dibutuhkan oleh Mephiboset ya. Dia diberikan kasih, diterima dengan baik, bahkan boleh makan sehidangan dengan Daud gitu ya. Ia diperlakukan sewajarnya seperti seorang
anggota keluarga yang baik ya, seorang anggota keluarga raja. Jadi dari firman ini kita lihat ya ceritanya bahwa walaupun Mephibosheth ini cacat gitu, tapi ada Daud yang mau menerima dia, memperlakukan dia dengan wajar ya, dengan seperti selayaknya orang yang tidak cacat, seperti seorang anggota keluarga. Nah, coba kalau kita lihat ya nak, selama ini gitu ya di dunia ini, bagaimana sikap kita atau orang lain ya ketika kita melihat orang yang cacat secara fisik, cacat dari bawaan lahir, atau cacat karena kecelakaan gitu ya. Nah, bagaimana terkadang kita lihat bahwa masyarakat itu ketika melihat orang yang cacat malah menghina ya, seperti tidak mau bersahabat gitu, tidak menerima mereka, kayaknya orang yang cacat itu berbeda, tidak layak ditemani, terus kita kasihani. Atau bahkan mungkin pernah di antara kita yang dulu waktu kecil, waktu kita belum ngerti apa-apa, lihat orang yang cacat kita hina, kita katain gitu ya. Jadi kita justru malah mengucilkan mereka. Nah, ketika kita mengucilkan mereka, itu justru malah membuat keadaan mereka lebih parah ya. Kita tahu ya ketika orang mungkin cacat gitu, dia butuh waktu untuk dia menerima dirinya, dia juga perlu untuk menerima dirinya gitu. Jadi dia juga bergumul mungkin ketika dia cacat, untuk menerima dirinya, menerima kenyataan gitu, dan bersyukur atas apa yang dia miliki gitu. Tapi coba kalian bayangkan bagaimana ketika orang itu cacat lalu kita malah mengucilkan, kita yang terlihat sempurna gitu secara fisik, terus kita mengucilkan orang yang cacat, tidak mau berteman dengan mereka gitu, tidak mau bersahabat dengan mereka. Apa yang akan terjadi kepada mereka? Justru itu akan semakin membuat mereka terpuruk ya, itu akan semakin membuat mereka merasa tidak punya harga diri, merasa mereka itu tidak layak untuk hidup gitu ya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik tadi. Dunia mungkin seperti itu ya, dunia ini orang-orang yang tidak kenal Kristen, tidak kenal Kristus maksudnya, mungkin mereka akan melakukan ini, mereka mengucilkan, tidak mau berteman, mengejek gitu ya, maunya temannya ya sama orang-orang yang sempurna secara fisik, tidak ada cacat, sama orang-orang yang cantik. Nah, itu adalah kasihnya dunia. Kasihnya dunia itu bersyarat mau mengasihi orang yang baik, orang yang pintar, orang yang sempurna secara fisik kayak gitu. Terus gimana dong sama orang-orang yang cacat? Kalau kita menggunakan kasih dunia ini, maka kita tidak akan mengasihi orang yang cacat, kita tidak akan support orang yang cacat, kita tidak akan menerima dan juga berteman dengan orang yang cacat. Tapi dari firman Tuhan pagi hari ini kita baca ya, dari 2 Samuel 9 ayat 8-13. Di situ justru Daud menerima, bahkan Daud mau makan sehidangan dengan Mephibosheth ya. Mephibosheth masih diterima di rumah seorang raja, bisa makan bersama-sama. Nah, itu otomatis membuat Mephibosheth merasa dia itu tetap layak, walaupun dia cacat, walaupun dia tidak sempurna secara fisik, tapi dia tetap merasa bahwa dia dikasihi gitu, dia tetap dianggap keluarga. Nah, seperti itulah seharusnya kita di dunia ini. Ketika kita mungkin punya teman, saudara, ataupun siapapun itu yang kita lihat cacat, yang dia Tuhan berikan pergumulan hidup, atau Tuhan izinkan dia mengalami kecacatan secara fisik, seharusnya apa yang kita lakukan? Seharusnya kita bisa menerima dengan baik, bisa mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita ya, seperti yang Daud contohkan kepada kita gitu. Karena kasihnya Tuhan, kasih Allah itu tidak bersyarat. Tuhan tidak tulis dalam Alkitab Tuhan hanya mengasihi orang yang sempurna secara fisik, Tuhan hanya mengasihi orang yang kaya, Tuhan hanya mengasihi orang yang cantik atau ganteng. Tidak ya, tapi Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang berdosa gitu ya. Tuhan aja mau mengasihi semua orang. Kenapa? Nah, kita sebagai manusia kadang memilih-milih untuk mengasihi orang gitu, tidak mau mengasihi orang yang cacat, atau nggak mau bersahabat dengan orang yang cacat gitu. Itu adalah kasih yang salah. Tapi kasih yang benar adalah kita mau menerima, kita support ya, kita mendukung dengan baik, kita mendorong dia untuk dia tetap punya harga diri, tetap semangat menjalani hidup walaupun dia memiliki kecacatan. Jadi Ibu berharap dari devosi pagi hari ini kita boleh sama-sama merefleksikan apa yang kita sudah pelajari. Kita boleh sama-sama menyadari dan juga melakukan bahwa ketika kita dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya kasih Allah itu, dan ketika kita melihat ada saudara kita, teman, atau siapapun yang cacat, jangan kita malah
mengucilkan. Jangan kita malah menjauhkan dia, malah membuat semangatnya semakin patah, terus membuat dia tidak punya harga diri. Tapi yang harus kita lakukan adalah membuat dia semakin semangat untuk menjalani hidupnya, supaya dia tetap bersyukur dengan apa yang ia miliki. Begitu ya nak. Nah, sekian untuk devosi kita pagi hari ini. Kiranya kalian bukan hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita akan menutup devosi kita pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu tentang Mephiboset ya Tuhan Bapa. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengajarkan kami. Seharusnya kami boleh tetap menerima dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, walaupun mungkin orang itu punya kecacatan, tapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi dan berharga di mata Tuhan. Tuhan, kiranya bantu kami melalui Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu boleh bekerja lebih dalam lagi dalam hati setiap kami, supaya kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk boleh mengasihi semua orang, orang-orang yang di sekitar kami, orang-orang juga yang catat terkhususnya Tuhan, seperti yang kami pelajari pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang akan membantu kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kami akan belajar, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang akan belajar. Tuhan yang menolong supaya kami dapat belajar dengan baik, dan kami percaya ruang dan waktu tidak menghalangi kami untuk memuliakan Tuhan melalui pembelajaran kami hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.